Hai teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pembuatan media pembelajaran berbasis digital. Teman-teman, video ini juga dirancang oleh beberapa mahasiswa. Yang pertama itu ada Asma Sakinah, yang kedua ada Feby, yang ketiga Taki Adwa Kennedy, yang keempat Adelia, dan yang kelima itu ada Deasti. Kami di sini membuat media pembelajaran berbasis digital menggunakan beberapa program. Yang pertama itu kami melalui Gform, yang kedua itu ada Assembler Edu, dan yang ketiga itu ada YouTube. Oke teman-teman, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan media pembelajaran berbasis digital adalah membuat Google Form terlebih dahulu. Gform atau Google Formulir ini kita rancang untuk soal yang akan diakses oleh peserta didik nantinya. Nah, pembuatan Gform bisa melalui Google Drive, yang mana Google Drive tersebut bisa kita buka di laman Google, seperti yang ada di video. Sebelum masuk ke Gform atau Google Formulir ini, terlebih dahulu kita dapat menyiapkan soal yang akan diberikan kepada peserta didik untuk memudahkan kita dalam proses pembuatan Gform-nya teman-teman. Baiklah, karena di sini kami sudah menyiapkan soal lebih dulu, jadi kita dapat langsung memasukkan soal yang telah dirancang melalui fitur question atau pertanyaan. Untuk menambahkan soal, kita bisa atau kita dapat mengklik tombol plus atau tambah yang ada di sebelah kanan bawah ya teman-teman. Teman-teman juga dapat memilih bagaimana bentuk soal yang akan diberikan. Apakah teman-teman ingin memberikan bentuk soal isian ataupun pilihan ganda, itu tergantung teman-teman sendiri ya. Di sini kami memilih untuk membuat soal atau merancang soal dengan pilihan ganda, dan kami memberikan beberapa pilihan, yaitu ada 4 pilihan, mulai dari pilihan A, pilihan B, dan pilihan C, juga pilihan D. Untuk proses selanjutnya, teman-teman tinggal memasukkan saja soal-soal yang ingin teman-teman berikan kepada peserta didik nantinya. Oke teman-teman, jadi apabila teman-teman telah memasukkan semua soal yang akan diberikan kepada peserta didik nantinya, teman-teman dapat menerbitkan Google Formulir tersebut ya. Setelah selesai semuanya, maka teman-teman sudah dapat menerbitkan Google Formulir tersebut dengan cara mengklik tombol menerbitkan yang ada di sebelah kanan atas. Nah, nantinya Google Formulir tersebut akan diterbitkan dalam bentuk link, dan link tersebut dapat teman-teman berikan kepada peserta didik. Di video ini kita akan menggantikan link Google Formulir tersebut melalui QR barcode generator, supaya atau agar nantinya link tersebut berubah menjadi barcode, dan barcode tersebut akan kita berikan kepada peserta didik untuk lebih mudah dalam pengaksesannya. Nah, teman-teman tinggal buka saja QR barcode generator di laman Google ya. Nah, nantinya akan muncul tampilan-tampilan seperti yang ada di video, dan teman-teman dapat memasukkan link Google Formulir yang teman-teman telah rancang sebelumnya ke dalam QR barcode ini. Maka nanti akan keluar barcode-nya langsung ya, seperti yang ada di gambar. Dan setelah keluar barcode tersebut, maka teman-teman sudah dapat untuk mendownloadnya dan mempublikasikan barcode tersebut kepada peserta didik. Oke, sekarang kita masuk ke
langkah terakhir dalam pembuatan media pembelajaran berbasis digital. Nah, di langkah terakhir ini kita dapat membuka laman Google, lalu kita klik Assembler Edu. Mengapa? Karena kita akan membuat media pembelajaran berbasis digital dengan bentuk AR melalui Assembler Edu. Nah, setelah teman-teman mengakses laman Assembler Edu, maka akan muncul halaman seperti ini dan teman-teman dapat mengklik bagian dari buat project, lalu pilih yang tengah yaitu default, yang mana nantinya kita akan membuat media pembelajaran dalam bentuk 3 dimensi ataupun 2 dimensi melalui Assembler Edu ini. Teman-teman juga tidak perlu khawatir karena di dalam Assembler Edu menyediakan beberapa fitur-fitur gratis yang dapat kita gunakan untuk membuat proyek kita nantinya. Di Assembler Edu terdapat beberapa pilihan yang mana kita bisa memasukkan dan merancang seperti apa media pembelajaran yang kita inginkan. Tidak hanya mengakses satu bentuk saja, tapi Assembler Edu ini dapat mengakses beberapa fitur-fitur yang mana di dalamnya itu tersedia musik atau background, juga latar, dan juga banyak animasi-animasi yang dapat kita gunakan dan kita kreasikan dalam pembuatan media pembelajaran berbasis digital. Untuk menambahkan fitur-fitur yang ingin kita cantumkan di dalam media pembelajaran, kita dapat mengklik di bagian paling kiri di dalam video, yang mana di halaman Assembler Edu itu terdapat beberapa pilihan yang dapat kita pilih. Untuk menambahkan fitur-fitur dan juga animasi-animasi yang ingin kita cantumkan di media pembelajaran nantinya, kita dapat mengklik tombol-tombol yang ada di sebelah kiri. Nah, tombol-tombol tersebut tersedia banyak berbagai media atau animasi-animasi lucu yang dapat kita gunakan untuk media pembelajaran kita. Di Assembler Edu, kita juga dapat memposisikan animasi-animasi dan juga fitur-fitur yang telah kita cantumkan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita dapat menggeserkannya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan, dan juga ke belakang. Tidak hanya mengatur posisi, tapi di Assembler Edu kita juga dapat mengatur ukuran fitur-fitur dan juga animasi yang telah kita cantumkan sesuai dengan yang kita inginkan. Apabila kita ingin fitur tersebut atau animasi tersebut disajikan dengan besar, kita dapat menzoomkannya, dan apabila kita ingin bentuknya kecil, kita dapat mengecilkannya ya teman-teman. Assembler Edu juga menyediakan bentuk-bentuk tulisan yang ingin kita gunakan. Assembler Edu juga menyediakan warna-warna cantik untuk kita gunakan. Jadi kita dapat memilih warna apa yang ingin kita berikan pada tulisan yang akan kita masukkan ke dalam media pembelajaran berbasis digital ini. Nah, kita juga dapat memasukkan atau mengakses barcode yang telah kita rancang sebelumnya melalui Google Form ke dalam Assembler Edu ini ya teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya, teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah seperti yang ada di video. Teman-teman tinggal dapat mengkreasikan bagaimana bentuk media pembelajaran berbasis digital yang ingin teman-teman tampilkan nantinya. Nah, apabila teman-teman ingin menggunakan atau mendapatkan fitur-fitur dan juga animasi yang lebih banyak dan beragam, maka teman-teman dapat mengupdate Assembler Edu milik teman-teman dengan membayarnya.
Oke, apabila teman-teman telah memasukkan semua fitur-fitur media pembelajaran digitalnya ke dalam Assembler Edu, maka kita dapat melihat terlebih dahulu pratinjau dari media pembelajaran berbasis digital yang telah kita rancang melalui Assembler Edu. Nah, teman-teman, setelah kita melewati berbagai langkah-langkah dari pembuatan media pembelajaran digital ini, maka kita telah dapat menerbitkan Assembler Edu ini kepada peserta didik yang akan kita ajar. Dengan cara mengklik tombol terbitkan yang ada di sebelah kanan atas, maka nanti akan diberikan akses melalui barcode dan kita dapat memberikan barcode tersebut kepada peserta didik dan akan digunakan peserta didik yang akan kita ajar nantinya. Nah, setelah kita menerbitkannya, maka akan diberikan barcode. Seperti inilah tampilan dari barcode Assembler Edu media pembelajaran berbasis digital yang telah kita rancang. Oke teman-teman, sekian video tutorial dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi.